MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustadz Das'ad tadi. Mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustadz Das'ad. Kata dia video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 penceramah yang hadir malam ini, sayalah kira-kira yang paling berat tugasnya. Kalau tadi Ustadz Fahru Rosi, alumni Pondok Pesantren Gontor, dilanjutkan dengan Ustadz Luqmanul Hakim, juga dari Gontor. Dan insya Allah sebentar guru saya juga Ustadz Abdul Somad. Tiga-tiga beliau ini pesantren terkemuka. Saya hanya dosen sospol. Satu-satunya pesantren yang pernah saya alami adalah pesantren kilat. Saya berpikir-pikir selama ini Pak Kiai, kalau saya diundang ceramah banyak kiai di dalam, saya masih percaya diri. Saya bisa bilang saya diundang satu-satunya alasan karena sayalah yang paling banyak follower saya di sini. Di sini saya tidak berlaku kalimat itu. Kenapa? Ada guru kita Ustadz Abdul Somad yang lebih banyak lagi followernya dari saya. Maka saya timbang-timbang kenapa saya diundang. Karena sayalah yang paling lucu dari 4 penceramah ini. Saya pikir apa yang saya mau sampaikan ini. Allah Karim, musibah besar buat saya. Baiklah, saya coba-coba sendiri dengan cara saya sendiri. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau saya ikut pilkada, kalah, masih ada pilihan. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali ikut pilpres baru menang. Saya tidak disenang sama gubernur, kalau saya pegawai, saya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Selesai masalah. Saya merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak. Mulerek, mangan orang makan, yang penting ngumpul. Pulang lagi saya ke Sulawesi. Saya merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman, masih ada pilihan. Saya balik ke Indonesia. Ibu-ibu, suami cerewet, malas cari nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ayo lanjut. Lihatlah tanda
bekas tampar. Oh, berarti generasi tua. Karena ini lagu-lagu zaman dulu. Tapi masih jauh lebih baik lagu zaman dulu daripada lagu sekarang. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Apa yang kita dapat itu? Iya. Suami cerewet masih ada pilihan. Balik ke orang tua. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, tukang gosip, ndak mau sholat, ada pilihan? Ada, malah dua pilihannya, tambah atau ganti. Iya. Tapi tolong dijawab. Artinya, kalau menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi lagi sengsara terus hidupnya. Minimal dia gembira ketika dia nonton ceramahnya Dasat Latif. Iya, iya bu, iya bu. Tapi tolong dijawab. Kalau masih masuk kubur, sedulur-sedulur masuk kubur, ada pilihan tidak? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral satu dunia. Begitu kau balik ke rumahmu, orang di rumahmu malah lari tidak mau tinggal di rumah. Artinya, kalau menderita masuk kubur, tidak ada lagi pilihanmu. Alhamdulillah, Nabi memberi berita gembira. Umatku, orang Islam, anak cucunya Adam, kalau meninggal dunia masih 3 harapan yang akan menolongmu, yang kita kenal dalam dunia Islam, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, bu, saya mau tanya, bu, bisa ndak anak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak punya ijazah? Salah paham lagi nih. Sudah ndak usah itu kalau gitu. Bisa ndak bapak ibu sekalian punya anak jadi kapolsek bukan polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri tapi beleng-beleng. Iya. Tolong jawab bapak ibu, adik-adik sekalian. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak kuliah? Bisa. Maknanya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada jadi anggota DPR. Tapi sayangnya anak-anak kita, ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, halo Ibu, Ibu, saya mau tanya Ibu, kalau Ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap Ibu kawin lagi. Oh, istri saya komplain. Jadi Ustadz, nanti kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk baik-baik dia Bu. Saya bilang, dengar kau sayang, jangankan kau meninggal,
Masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang doakan? Anak. Sedulur-sedulur, kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu. Jangan harap. Ini ada polisi di sini. Pak Kapolres. Pak Kapolres doakan bapak? Enggak. Paling didoakan mudah-mudahan cepat pindah saya yang ganti. Ya. Coba lihat, bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita. Alangkah bersyukurnya kita ketika sudah jasad kita ditanam dalam tanah, anak membangunkan masjid untuk orang tuanya. Ketika kita sudah pensiun, orang tua kita sudah tidak mampu mencari nafkah, anak-anaknya bermusyawarah, 5 anaknya masing-masing musyawarah. Saudara-saudaraku yang kakak berpidato, adik-adik sekalian, bapak sudah pensiun, tidak boleh lagi memikirkan sembako. Tidak boleh lagi pikir token listrik. Mulai hari ini 1 anak 2 juta transfer ke orang tua. 5 anaknya 10 juta gaji pensiunnya dari anaknya. Halalan toyiban. Yang banyak kita lihat. Dimuliakan di media sosial. Dihormati di kantor. Dicium tangannya anak buahnya. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP. Demi Allah, orang tua seperti itu rugi lahirkan anak. Anak yang soleh dan solehah inilah yang menjadi harapan kita. Dia akan mendoakan orang tuanya sudah di alam kubur. Setiap sujudnya dalam salat 5 waktunya, apa yang diucapkan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah anak yang hebat. Tapi lihat anak-anak modern sekarang, makin kaya orang tuanya makin kurang ngajar. Oh, sama cowoknya sopan betul. Iya kak. Sama bapaknya dia sliding tangannya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Pret. Orang tuanya tidak dihormati. Dinasehati sama orang tuanya, apa katanya? Itu kan dulu. Celaka orang tua seperti ini. Punya anak justru yang dilahirkan adalah raja. Yang kita harapkan punya anak, anak kita lah yang merajakan kita dan meratukan kita. Anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, contohlah anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat Ibrahim alaihissalam? Ketika diajak ngomong anaknya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kisah ini pelajaran buat kita. Orang tua tidak boleh otoriter dalam mendidik anak. Sudah nyata-nyata wahyu, masih diajak ngomong anaknya. Mail, Ismail. Jangan juga kau cari di kitab Mail, tidak ketemu kau sampai kiamat. Menurutmu saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba, sudah perintah Allah masih diajak ngomong. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masa-masa MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya.
Iya. Adik-adik sekalian, ketika Ibrahim ajak anaknya ngomong, "Nak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana?" Kira-kira kalau anak bapak yang milenial atau Gen Z, yang SMP di rumah, "Nak, saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana?" Jawabannya, "Kenapa saya, Mak? Kenapa saya, Pak? Kakekku aja yang sudah mau mati." Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka yang kita minta bukan anak pintar tapi anak soleh. Kenapa? Kalau dia soleh insya Allah pintar. Kalau pintar belum tentu soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mendengar permintaan ayahnya ini, apa jawaban Ismail? "Pak, don't worry, be happy." Jangan cemas Pak, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Itulah anak yang kita harapkan. Perintah agama tidak membantah, sami'na wa ata'na. Maka ibu bapak, yang pertama yang mengalir terus amalnya, anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, "Ustadz, bagaimana kami ini ibu yang tidak punya anak? Bagaimana kami ini bapak yang tidak punya anak? Tidak punya harapan dong." Oh, anak yang dimaksud di sini bukan sekedar anak yang dilahirkan dari perut istri kita, tapi anak yang dimaksud di sini masuk di antaranya anak murid yang kita ajarkan. Ibu-ibu yang tidak punya anak, lihat anak-anak didik di kantor, temui gurunya, "Ustadz, ada anak hafal Quran kah di sini? Ada anak yatim kah di sini? Berapa biayanya 1 bulan?" 700.000 saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak itu dia gunakan ilmunya, selama itu ibu punya kiriman amal meskipun bukan dari anak kandung sendiri. 2, karena waktu terbatas. 2, enggak, saya yang panik di sini Pak. Ini berat sekali nih ceramah Pak. Demi Allah, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba suara saya susah keluar. Karena saya stres dari tadi Pak. Mikir saya gimana, apa yang saya mau sampaikan. 2, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan fisabilillah. Ibu-ibu, Bu, ini terutama yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suami nangis. "Tidak kusangka kau cepat sekali meninggalkanku sayang." Dia buka cincinnya Bu, dia paksa keluar cincinnya ibu. Tidak mau keluar, dikasih sabun. Selesai dia cabut cincin, dia cabut lagi gelangnya ibu. "Ini gelang saya ini, saya belikan kamu dulu waktu kita pergi umroh." Dia cabut gelangnya ibu. Sudah itu dia cabut lagi kalungnya ibu. "Ini kalung saya belikan kau usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsunya ibu pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus cincinnya ibu, gelangnya ibu, kalungnya ibu, dia bungkus sambil menangis. Dia simpan dalam lemari. "Selamat tinggal sayang. Betapa cepat kau tinggalkan aku." Dia simpan. 3 bulan kemudian pergi reuni Gontor. Ketemu janda. Oh. Piye kabare Mbak? Api-api Mas. Sampean api. Saya gimana Kak? Istri saya meninggal. Sampean duda? Iya. Saya juga janda. Oh cocok dong. Oh cinta lama bersemi kembali.
Dia balik ke rumahnya, dia ambil tadi emas yang dia simpan di lemari, dia tarik lemari dalam emas itu, dia simpan dalam kotak warna pink. Dia bungkus lalu warna pink, kasih pita-pita warna pink, orang yang lagi jatuh cinta. Dia ketemu sama si janda. Lalu dia berkata, "Dek, ambil saja ini emas, sudah mati yang punya." Nggak lagi dia bilang wafat, dia bilang kamu mati. Bu, daripada diambil janda, mending bawa ke Gontor, bawa ke pesantren untuk anak-anak kita. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Pak Kiai, saya bilang sama ibu-ibu kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu, orang juga tidak percaya palsu. Maka lebih baik kau pakai yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Saya bilang juga sama ibu-ibu yang miskin, ibu-ibu yang miskin tidak usah kau pakai yang asli, karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke pondok pesantren. Jadikan dana untuk anak-anak yang soleh dan soleha lagi yang sekolah. Adik-adik sekalian, tanya Luqmanul Hakim, tanya Ustadz Abdul Somad, Abdul Farhur Rosi Amsar. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena sedekah. Yang sepanjang saya tahu justru dia kaya karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ayo jawab. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pemimpin yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, "Tidak usah kau ke rumahnya, pelit." Padahal dia juga pelit. Suatu kali Nabi didatangi musafir yang miskin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ta'al." Sini. Gaya-gaya sedikit. "Ta'al. Padahal saya tidak tahu bahasa Arab. Sini. "Ya Rasulullah, saya musafir. Sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang boleh kami makan ya Rasul?" Nabi berkata, Tunggu mi dulu. Tunggu kos itu." Nabi masuk. Tanya Aisyah, "Ya Khumairah." Masya Allah. Panggilannya Nabi kepada istrinya, "Ya Khumairah," yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak pulang dari pondok ini, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. "Wahai istriku yang termancung hidungnya." Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya lehernya aku lihat. Tidak mancung juga lehernya, ya giginya aku lihat. Justru giginya yang mancung, ya kau carilah mana yang baik. Jangan juga terlalu jujur. Jangan juga terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Ya. Masuk Nabi. "Adakah makanan yang bisa kita berikan kepada tamu kita?" Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, jangankan makanan, baunya aja tidak ada." Halo Ibu. Bu, ada ndak yang kalah ibadahnya Nabi di sini? Ada ndak kalah mustajabnya doa Nabi di sini? Ndak. Allah sampai katakan, "Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Saya persembahkan dunia dan isinya engkau Muhammad." Tapi ternyata kekasih Allah itu di rumahnya pun tidak ada makanan. Kita tidak ada senasib seperti beliau
tidak ada makanan. Yang ada adalah selera kita melebihi rezeki yang Allah kasih. Nabi aja tidak ada makanan di rumahnya, tapi tidak pernah curhat di medsos. Ya Allah, berikanlah, murahkan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca medsosmu. Nah, keluar Nabi. Saudara, kami pun tidak ada makanan, tapi ada jubah saya. Ini jubah saya, silakan kau ambil. Siapa tahu ada yang mau beli. Mendapat jubah Nabi senang. Dia ke pasar di Madinah. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang ingin membelinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya yang agak gangguan matanya. Buram. Blur matanya. Sebelum saya lanjut, ini mata nikmat yang patut kita syukuri. Ini mata. Adik-adik santri. Halo? Adik-adik santri, tunggu dulu ya. Mana ini HP saya? Tapi ini HP ku bos, iPhone 17 Pro 2 tera. Siapa yang mau saya kasih? Ayo, mana yang mau saya kasih? Tapi begitu saya kasih kamu langsung buta, tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Berarti bukan ini handphone yang mahal. Apa yang mahal? Mata. Telinga. Oh, apa kalau kau sudah tuli? Halo? Halo? HP baru kau tidak berfungsi. Telingamu yang masalah. Hebatnya lagi nih mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan. Tertukar-tukar istri. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata Satpol PP. Iya kan? Maka kita nikmat. Ini blur matanya, gangguan matanya. Dia panggil budaknya. Kamu pergi ke pasar. Kalau kamu yang berhasil mendapatkan jubah Rasulullah, kau yang berhasil membelinya, ku bebaskan kamu. Udah, pergi. Ringkas kisah, alhamdulillah, si budak yang berhasil membelinya. Dia datang ke tuannya. Tuan, alhamdulillah, saya berhasil membelinya. Kata tuannya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, bismillah, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Lalu dia ambil jubah Rasulullah, dia lipat, dia salawat sebanyak-banyaknya. Dia usapkan ke wajahnya dengan niat sembuh matanya. Dengan izin Allah sembuh. Salawat. Saya punya pengalaman tentang kekuatan salawat. Saya pergi ceramah salah satu pulau terpencil di Kalimantan. Pas di tengah lautan. Pakai kapal kelotok. Tahu kapal kelotok? Perahu. Tok. Bukan speedboat. Kalau speedboat kan laju. Saya pegang knalpotnya. Saya kira kayu pak, knalpot. Saya pegang, bau asap. Saya ingat pesan nenek saya. Kalau ada musibah, kau salawat sebanyak-banyak, ambil air liur paling dalam. Dengan izin Allah, tidak luka saya punya tangan. Saya pun heran. Tapi jangan kau coba deh ya. Dan sampai ke besok kau pegang knalpot. Dia usap wajahnya, dengan izin Allah sembuh. Rasa syukurnya, dia ambil jubah Rasul, dia lipat dengan cantik, dia datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Alhamdulillah, saya yang membeli jubah Rasulullah. Dan saya usapkan ke wajahku. Dengan izin Allah, penglihatanku normal kembali. Sebagai rasa syukurku, ku kembalikan jubah Rasulullah kembali. Lalu Nabi memanggil istri beliau. Ya Humairah, sini kamu lihat. Lihat hebatnya ini sedekah. 1, mengenyangkan perut orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, hebatnya
kembali lagi kepada yang punya. Maka Bapak Ibu yang hadir, alumni Gontor, ayo sedekahkan harta kalian untuk kemajuan pondok ini. Saya tidak punya duit Ustadz. Kalau Anda ahli di bidang media sosial, sedekahkan media sosialmu untuk pondok ini. Saya ahli komputer Ustadz, sedekahkan ahli komputermu untuk pondok ini. Saya ahli manajemen Ustadz, sedekahkan manajemenmu untuk kemajuan pondok ini. Inilah yang kita istilahkan dalam Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Insya Allah harta yang disedekahkan di jalan agama Allah tidak akan pernah habis, malah semakin tambah, makin tambah, makin tambah. Terakhir ini kisah pribadi saya Pak Kiai. Ini bukan mau sombong dan takabur, supaya lebih yakin, karena saya yang mengalami. Kemarin waktu Idul Kurban, saya pergi reuni Ikatan Fakultas Syariah IAIN Alauddin. Pada saat itu peresmian gedung IKA. Saya berpikir, apalah saya sumbang ini. Akhirnya saya berkata, insya Allah saya akan sumbang 50 juta untuk sapi kurban anak-anak mahasiswa. 2 ekor. Pulanglah saya Pak Kiai. Pas pulang, baru kira-kira 10 menit masuk telepon pengusaha sukses Kalimantan. Ustadz, nanti datang ke rumah acara. Dan itu kalau beliau ngundang, bukan gini pegang amplopnya, tapi koper. Saya bilang sama anggota saya yang ikut, kau lihat hebatnya itu sedekah dek. Saya keluarkan 550 juta, saya yakin di atas 200 juta nanti gantinya ini kalau Aji yang undang. Berapa gantinya dia kasih? 400 juta. Sudah, baru satu itu? Sudah. Kemudian saya ke Jakarta. Pengusaha lagi ketemu. Ustadz, gimana kabar? Baik. Nanti saya kirim ya untuk hari Lebaran. Dikasih lagi saya 100 juta. Sudah 500. Saya baru keluarkan. Dan lain masih ada lagi. Pada hari itu terkumpul 700 juta lebih. Percaya, yang penting hakul yakin. Jangan ragu-ragu. Kalau Bapak keluarkan dompet, mau isi celengan ragu-ragu. Benar enggak diganti enggak? Benar enggak diganti nih kata Ustaz Hasan? Oh tidak Pak. Kenapa? Ana indosani abdibi. Benar Pak Kiai. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Kalau dia ragu-ragu, tidak. Maka ada orang lewat celengan Pak. Anak muda tepuk belakang. Pak, dia sodorkan, ini orang kaya Pak, tapi pelit. Dia tarik dompetnya. Dia cari. 2.000 dia keluarin. Masuk celengan. Lewat depan anak muda ini. Ditepuk belakang, dari ada belakang. Haji. Ya, dia sodorkan uang 100.000. Wih, dalam hatinya Pak Haji. Hebat betul ini anak muda. Masih muda 100.000. Akhirnya dimasukkan celengan. Begitu masuk celengan, dia bilang ini anak muda. Pak Haji, itu uangnya Bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya Pak Kiai. Selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada salah masuk itu tadi Ustaz. Pelit betul. Maka dedek sekalian, bagi manajemen modern, Eropa, Amerika, Australia, cendekiawan mereka berkata kalau mau maju ekonomi, kalau mau banyak duitmu, dia pakai manajemen ekonomi modern. Bagi kita pakai manajemen ilahiyah. Apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berkata saya masih mondok, tidak mungkin. Sedekahlah. Meskipun sedikit. Apa sedekahnya Ustaz? Dilihat pesantren. Oh, sini tidak ada sendal dari tempat wudhu.
Ada uang belanja dari ibu, belikan sendal jepit. Niatkan, ya Allah, tambahkan rezekiku, saya akan ganti ini. Insya Allah, pondok ini bisa maju kalau kita semua berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Salah satu di antaranya, sedekah sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang akan mengalir terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustadz, ya teruskan ceramahnya ustadz. Kita punya semua grup WhatsApp, tapi sayangnya grup WhatsApp yang banyak kita teruskan, yang kita share beramai-ramai, kadangkala hanya isu-isu politik. Tapi ceramah-ceramah, konten-konten dakwah biasanya kita malas untuk teruskan ke grup WhatsApp lainnya. Bapak terima ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad. Terima, sebarkan ke orang lain. Kalau 10 grup, satu grup 100 orang, 500 orang. Masa tidak ada yang nyangkut? Ilmu yang bermanfaat. Saya sayang, biasa heran. Cuma yang selalu disebarkan ceramah saya meleset-meleset sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja yang banyak disebarkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, harta yang telah kita sedekahkan, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Inilah tempatnya ketiga-tiganya. Anak yang soleh dan soleha, anak pondok kita, anak pesantren kita. Bayangkan 100 tahun, bukan jumlah waktu yang ringkas. 100 tahun kita lihat Pak, banyak perusahaan, banyak organisasi bertahan 100 tahun. Tapi mungkin karena didukung oleh harta yang banyak. Banyak organisasi perusahaan bertahan 100 tahun, mungkin karena didukung oleh oligarki. Tapi pesantren Gontor bisa bertahan 100 tahun. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena oligarki, tapi karena nilai. Mungkin kita melihat ada pesantren dibesarkan oleh keluarga, tapi apa yang ditularkan, dia menjadi warisan keluarga itu. Tapi Darussalam Gontor diwariskan bukan untuk anak cucunya, tapi untuk umat, menjadi badan wakaf. Itu yang menjadi nilai buat kita semua. 100 tahun silih berganti pejabat, silih berganti rezim, tapi alhamdulillah Gontor tetap berdiri sampai sekarang. Kalau Anda mencari Gontor, jangan cari gedung yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mencari Gontor, pada awalnya bukanlah tanah yang lapang dan gedung yang mewah, tapi dimulai dengan cita-cita 3 pendiri bersaudara yang kita kenal Trimurti, yang sampai detik ini karena keikhlasannya bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi tidak boleh puas sampai di situ. Pertanyaan makin besar, mampukah kita abad kedua berikutnya? Saya yakin dengan semangat 3 tadi, insya Allah, jangankan 100 tahun yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, maka Gontor akan bisa lebih tua dari Republik Indonesia insya Allah. Indonesia baru berapa puluh tahun, Gontor sudah 100 tahun. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan insya Allah abadi sepanjang zaman. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kalau Ustadz Luqmanul Hakim pandai berpantun, karena memang orang Melayu. Kalau MC tadi pandai berpantun, karena memang diajarkan pantun. Kami orang Bugis tidak tahu pantun. Tidak ada. Maka dalam budaya bahasa tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kalau orang Melayu ingin melamar, dia akan berkata, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak. Sudah besar anakmu ya? Kasih nikah anakku sama anakmu. Itu orang Bugis itu. Tidak pandai dia berpantun Pak. Itu orang Bugis begitu. Maka kami tidak tahu pantun. Maka saya mohon maaf tidak bisa berpantun. Ya.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama para kiai, terima kasih atas penghormatan ini. Saya tadi tertolong. Sebab saya tadi lihat susunan acara, saya yang terakhir. Bayangkan kalau saya yang terakhir, di depan ada Ustadz Abdul Somad, mati ngutu saya. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad yang terakhir, saya bisa terselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir sekali. Ini semangat buat adik-adik. Saya alhamdulillah, orang Tionghoa pengantin di Makassar, non muslim, saya diundang ceramah nasihat perkawinan. Padahal non muslim, Tionghoa, diundang nasihat perkawinan. Bahkan Cap Gome kemarin, Cap Gome tahun baru Tionghoa, tablik akbar di Klenteng, saya diminta ceramah. Inilah kira-kira yang disebut pesantren modern Gontor. Bisa diterima semua golongan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Kalau Anda ahli dakwah, jangan menakut-nakuti. Ada orang ceramah, baru baca satu hadis, kayak dia panitia hari kiamat. Saya pun dibully di medsos. Dibilangi kamu ustadz tidak sunnah. Cerita-cerita sunnah kamu tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Maka adik-adik pesantren, ayo silakan jadi mubalik yang bisa diterima semua orang. Yang kita kenali dengan ulama modern. Itulah yang diharapkan oleh pidato tadi Pak Kiai Hasan. Apa tadi? Apa yang tidak diajarkan. Apa yang tidak dimiliki. Insya Allah kalau ini kita pegang baik-baik, maka pesantren Gontor akan menjadi pesantren teladan di bumi Nusantara. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi aku? Apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahal. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zarkashi. Langsung diijabah Allah. Apa yang terjadi? Berubah susunan acara. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau saya lah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'an Latif, selesai semua dibuatnya. Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah. Mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Das'an Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor Perekat Umat. Tertulis sebelah kiri. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor Perekat Umat wal Ummahat. Dari Pekanbaru
Banyak kami mendapatkan tanah, bahkan sampai alal fathi. Kami ini nggak akan berubah. Dorobah nggak bisa jadi dorobi. Tapi kalian. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya.